warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Kali ini kita bersama kelompok 10. Nih ada anggotanya, ada Mbak Afifah, ada Mbak Talita, ada Mas Nainahar, ada Mas Azizi Waharunaja, lalu ada Mukorobin, dan juga ada Mbak Izzah. Di sini kita akan mendiskusikan mengenai petani, anak muda, dan Pancasila. Nah, bahan diskusi kita kali ini berasal dari video dokumenter yang berjudul Muter Panguripan. Sekilas saya review mengenai video apa yang ada di dalam video dokumenter ini. Di sini video Muter Panguripan itu menceritakan mengenai salah satu narasumber petani di Indonesia, yaitu Bapak Ngatenu, yang sudah menjadi petani selama 30 tahun. Dan menurut penuturan dari beliau, menjadi petani itu sulit, tetapi beliau memilih untuk menjadi petani di antara banyak profesi di sekitarnya. Alasannya adalah karena petani itu menurut beliau tidak memikirkan apa-apa. Bahkan menurut beliau, petani itu dianggap sebagai raja, karena tidak ada petani, orang bingung. Tidak ada yang memasok kebutuhan sehari-hari. Lalu untuk kesenangan tersendiri buat Bapak Ngatenu ini dalam menjadi petani, ini adalah saat panen tiba. Karena beliau beranggapan bahwa apa yang ditanam itu tumbuh, itu sudah senang. Lalu kalau ada gagal panen, beliau beranggapan bahwa itu tidak boleh menjadi hal yang memukul dan kapok gitu, harus diperbaiki lagi dan juga sabar. Nah, setelah review dari film dokumenter Muter Panguripan, sekarang kita akan mengaitkannya dengan nilai-nilai Pancasila. Nah, untuk nilai-nilai Pancasila ini, saya mau bertanya kepada Mbak Talita pertama ya, apa sih Mbak menurut Anda keterkaitan dengan nilai-nilai Pancasila? Nah, untuk keterkaitan dengan nilai-nilai Pancasila sendiri itu, menurut saya pada sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Pada sila ini berkaitan dengan rasa syukur yang dirasakan oleh narasumber atau Bapak Ngatenu sendiri sebagai seorang petani di daerahnya. Kemudian beliau itu mempunyai rasa syukur ini muncul karena beliau merasa jika tidak ada petani maka tidak akan ada hasil panen. Mungkin itu untuk pendapat saya. Oke, kita udah dengar pendapat dari Mbak Talita. Nah, sekarang saya pengen tahu pendapat dari Mas Mukorobin. Menurut Mas Mukorobin apa nih keterkaitan dengan nilai-nilai Pancasila? Ya, sebelumnya terima kasih untuk Mbak Safa telah memberikan saya waktunya. Kalau menurut saya, pada video ini mengikuti nilai Pancasila yang ada adalah pada sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh Indonesia. Karena Bapak Ngatenu sendiri ini lebih memikirkan semuanya dengan memilih untuk menjadi petani. Beliau lebih memilih jadi petani meskipun di lingkungannya banyak profesi yang ada. Sehingga dengan menjadi petani, ia tidak hanya memenuhi kebutuhan sendiri, tapi ia juga memenuhi kebutuhan orang lain. Saya rasa itu yang dapat saya sampaikan, Mbak. Oke, nah kita udah dengar dua penuturan yang berbeda dari dua orang yang berbeda nih. Mbak Talita bilang berkaitan dengan ketuhanan yang Maha Esa karena terdapat rasa syukur di sana. Terus kalau dari Mas Mukorobin ada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia karena Bapak Ngatenu tidak memikirkan dirinya sendiri, melainkan juga memikirkan kebutuhan orang lain. Gitu. Nah, untuk selanjutnya, pembahasan selanjutnya adalah terkait dengan kebijakan pemerintah terhadap kesejahteraan petani. Untuk ini, saya ingin mendengar pendapat dari Mbak Afifah terlebih dahulu. Mbak Afifah, silakan. Ya, terima kasih, Mbak Safa. Ya, di sini dari data yang sudah saya dapat, menurut saya kebijakan pemerintah itu sudah baik.
Terlebih dahulu saya akan memaparkan data-data yang saya dapat. Jadi pada tanggal 4 Juni 2021, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto itu sudah menjelaskan kalau stimulus dan intensif yang dikeluarkan untuk menjaga kinerja di sektor pertanian dan perikanan itu antara lain program padat karya pertanian, program padat karya perikanan, banpres produktif UMKM sektor pertanian, subsidi bunga mikro atau kredit usaha rakyat, dan dukungan pembiayaan koperasi dengan skema dana bergulir. Nah, khusus untuk program strategis sektor pangan dan pertanian tahun 2021, pemerintah itu khusus untuk program strategis sektor pangan dan pertanian tahun 2021, pemerintah itu mengupayakan mulai dari stabilitas harga dan pasokan pangan, pengembangan hortikultura orientasi ekspor, kemitraan closed loop hortikultura, peremajaan sawit rakyat, hingga pengembangan industri rumput laut. Nah, sementara itu, kebijakan untuk kesejahteraan petani oleh pemerintah salah satunya dengan menjaga rantai ketahanan pangan nasional. Nah, yang pertama ada dengan implementasi UU Cipta Kerja terkait penyederhanaan, percepatan, kepastian dalam perizinan, serta persetujuan ekspor dan impor. Nah, yang kedua ada sinergi BUMN untuk distribusi hasil pertanian dari sentra produksi ke sentra konsumen, yaitu pengembangan sistem logistik, yaitu pangan berbasis transportasi kereta api dalam bentuk distribusi bahan pangan ke wilayah timur, sekaligus untuk pemerataan. Nah, yang ketiga itu penguatan kerjasama antar daerah dalam pemenuhan pangan. Yang keempat ada pembentukan holding BUMN pangan dalam penguatan ekosistem pangan nasional. Nah, selanjutnya modernisasi pertanian itu jadi andalan Kementan menghadapi globalisasi. Menurut Direktur Jenderal Prasarana Sarana Pertanian Kementerian Pertanian, Pending Dedi Purnomo, melalui modernisasi pertanian itu terbukti bisa meningkatkan produktivitas pangan sehingga proses produksi beras itu bisa lebih efisien. Modernisasi pertanian yang tepat guna dan efisien akan mampu menangkal dampak buruk globalisasi dan menjadi salah satu kunci sukses menghadapi globalisasi tersebut. Nah, berikut bantuan pemerintah yang telah dibagikan per 2021. Antara lain 65.000 alat dan mesin pertanian, pupuk subsidi 9,5 juta ton, bantuan benih padi 1 juta hektar, jagung 1,1 juta hektar, kedelai 831.000 hektar. Nah, tetapi itu sepertinya belum merata di semua daerah. Tapi untuk strategi dalam kebijakannya, menurut saya itu sudah baik. Kurang lebih seperti itu, Mbak Safa. Oke, menarik ya. Menurut Mbak Afifah tadi ada banyak banget kebijakan pemerintah yang sudah diterapkan gitu untuk kesejahteraan petani. Nah, sekarang saya pengen dengar pendapat dari Mbak Iza terkait kebijakan pemerintah nih. Menurut Mbak Iza gimana? Oke, makasih waktunya Mbak Safa. Nah, di sini aku akan nyambung pembahasan dari Afifah. Nah, sebelumnya aku dapat beberapa data tentang analisis kebijakan pemerintah terhadap kesejahteraan petani Indonesia. Dan jadi program kerja dari Kementerian Pertanian itu ada banyak, terutama itu ada program kerja ketersediaan dan akses, dan ada konsumsi pangan berkualitas, dan ada program nilai tambah dan daya saing industri,
dan ada program pendidikan dan pelatihan vokasi terhadap pertanian, dan terakhir tuh ada program dukungan manajemen. Dan juga ada program kerja peningkatan ketahanan pangan, pertanian atau perkebunan, dan program peningkatan produksi pertanian dan perkebunan. Jadi pemerintah itu juga perlu melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan kesejahteraan petani dengan cara meningkatkan kuota pupuk yang diberikan dalam kartu tani, dan minimal setiap daerah itu dapat. Nah, jadi di sini aku kayak dari data yang ada, aku buktikan ke bukti nyata gitu. Nah, di sini aku ngambil sampel itu di daerah aku sendiri. Nah, jadi dalam program kerja Kementerian Pertanian itu kan telah disebutkan mereka tuh bahkan memfasilitasi kesejahteraan seorang petani gitu. Tapi nyatanya tuh kesejahteraan petani itu tidak merata ke setiap daerah, hanya daerah-daerah tertentu yang dapat. Jadi daerah-daerah yang terpencil, yang daerah kayak pedalaman itu belum merasakan kesejahteraan sebagai seorang petani. Dan juga dari cuplikan video yang kita tonton tadi itu Pak Ngatenu itu juga memberikan ini pengalaman. Nah, jadi mereka tuh pernah gagal panen. Nah, mereka gagal panen tuh, tapi Pak Ngatenu tuh nggak ada menyebutkan kayak upaya pemerintah terhadap yang dirasakan oleh seorang petani. Jadi kata Pak Ngatenu itu kalau mereka gagal panen itu merekanya pasrah, kayak berserah diri kepada Tuhan. Berarti mungkin di tahun ini kita gagal, tapi nantinya mungkin kita bakal menghasilkan panen yang bagus gitu. Nah, sama kayak di daerah aku itu kalau misalnya gagal panen itu nggak ada bantuan dari pemerintah. Dan juga dari hal kecil pun dari pupuk, dari bibit itu nggak ada difasilitasin oleh pemerintah. Jadi mulai dari lahan, mulai dari awal mau panen sampai terakhir sampai panen tiba itu mereka menggunakan biaya sendiri, dari buat pupuk, dari bibit itu mereka menggunakan biaya sendiri. Termasuk dalam waktu mereka gagal panen itu mereka merasakan kerugian sendiri karena awalnya kan mereka menggunakan uang pribadi gitu. Jadi hasil padi yang mereka tanam itu mereka menggunakan uang sendiri gitu. Jadi menurut aku kayak kesejahteraan upaya pemerintah, kebijakan pemerintah terhadap kesejahteraan petani Indonesia itu belum merata gitu. Hanya beberapa daerah yang dapat, tapi ada beberapa daerah juga yang nggak dapat. Gitu sih pendapat saya, Mbak Safa. Terima kasih. Oke. Wah, makin menarik ya pendapatnya, ada pro dan ada kontra gitu. Terkait kebijakan pemerintah terhadap petani dan penerapannya juga di kehidupan. Oke, untuk poin berikutnya ini kita akan membahas mengenai masa depan pertanian di Indonesia di tengah lahan yang makin lama makin habis dan anak muda yang enggan bekerja di sektor pertanian. Nah, ini memang masalah yang cukup krusial karena saya pun mengakui sendiri bahwa banyak anak muda yang nggak mau kerja di sektor pertanian gitu dengan beberapa faktor dan alasannya masing-masing. Saya ingin mendengar pendapat dari Mas Azizi Bahrun Naja. Gimana menurut Mas Azizi ini? Apakah ada solusinya? Terima kasih Pak sebelumnya. Kalau menurutku Tani sekarang sedang di ujung tombak dalam memajukan pertanian. Oleh karena itu diperlukan generasi muda sebagai penerus membangun pertanian di masa akan datang. Kurangnya minat generasi muda dalam pertanian disebabkan karena dunia pertanian yang identik dengan kotor dan kumuh, miskin, dan komunikasitas yang terpinggirkan serta dianggap tidak menjanjikan. Padahal sektor pertanian berpengaruh besar dalam menunjang ketahanan pangan stabil nasional dan serta penghasilan divisi negara. Oleh karena itu,
Balai Besar Pelatihan Pertanian atau disingkat BBP, lembaga milik tujuan untuk menumbuhkan minat pengetahui dan kepedulian generasi muda terhadap dunia pertanian. Menurutku sih gitu sih, Mbak. Oke, kita udah dengar pendapat dari Mas Azizi. Nah, sekarang saya mau dengar pendapat lain dan juga mungkin ada solusi-solusi lainnya. Dipersilakan kepada Mas Nainahar. Terima kasih Mbak Safa. Di sini saya akan menambahkan argumen sebelumnya. Menurut saya, banyak juga anak muda yang tidak mau menjadi petani karena pekerjaan ini berhubungan langsung dengan lahan kotor dan berlumpur yang membuat anak muda malas untuk berkecimpung di dunia pertanian. Padahal ada teknik yang bisa digunakan untuk menanam tanpa harus berkotor-kotor. Antara lain, teknik hidroponik yang menggunakan air, aeroponik yang menggunakan udara, dan aquaponik. Ketiga teknik tersebut bisa menjadi opsi yang baik untuk pertanian mengingat lahan pertanian yang tersedia di Indonesia juga semakin sempit. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Ya, terima kasih. Nah, itu tadi berbagai penuturan dan juga pendapat dari teman-teman kelompok 10 yang bagus-bagus banget insight-nya dan ngasih kita point of view yang berbeda dari pikiran mereka masing-masing soal petani, anak muda, dan Pancasila. Saya kira itu saja pembahasan kita pada sore hari ini. Dan terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah bergabung untuk menyampaikan pendapatnya dan berdiskusi. Saya tutup diskusi sore ini. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.